warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akira dan saya Lea. Kami adalah wartawan cilik dari Madrasah Penghafal Al-Quran Rani Muhammadiyah 10. Izinkan kami menanyakan beberapa hal kepada Bapak. Maaf, ini saya berbicara dengan Bapak siapa? Ya, perkenalkan saya Kapten Edi Sutrisno dan Ramil Tembelang. Apa jabatan Bapak? Tadi sudah saya sampaikan, saya sebagai pimpinan di sini, komandan di sini, di Koramil Tembelang sini. Apa kepanjangan dari Koramil dan bagaimana ruang lingkup Koramil Tembelang? Kepanjangan dari Koramil itu Komando Resort Militer. Jadi kan terpampang di papan itu, mungkin adik-adik tahu kalau di sini itu di wilayah teritorial itu ada Kodim, ada Koramil. Nah, sini Koramil kepanjangannya Komando Resort Militer. Kemudian ruang lingkupnya kita Koramil ini satuan terbawah dari teritorial yang berada di lingkup kecamatan. Kebetulan di Tembelang ini ada 15 desa, kemudian setiap desa ada babinsannya itu. Kenapa Bapak berminat menjadi tentara? Ya, itu kalau berminat jadi tentara. Seperti adik-adik ini, kalau dulu itu semasa sekolah, saya itu nggak terlalu, ya kecil lah kalau dibanding teman-teman itu. Waktu dulu itu ya kita nggak mungkin melihat kalau bapak-bapak kita pakai seragam tentara gitu, kayaknya saya nggak mungkin jadi seperti itu karena postur saya masih kecil waktu SMA. Nah, kemudian kita setelah lulus SMA, kemudian saya lihat bapak-bapak itu pakai baju itu, kita merasa wah bangga pakai baju tentara. Akhirnya kita ya mengikuti seleksi dengan harapan kita bisa sebagai generasi muda turut andil ikut berpartisipasi mengisi kemerdekaan ini untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara, seperti itu. Apa saja syarat-syarat menjadi tentara TNI? Ya, syarat-syaratnya masuk tentara ya tentunya yang pertama itu kesehatan. Tadi kesehatan itu banyak, ada kesehatan jasmani dan rohani. Ya kalau kesehatan jasmani itu fisik itu nanti ada tes kesehatan mulai dari kayak seperti mata, terus telinga, terus bentuk fisiknya seperti apa, itu ada nanti tes kesehatannya. Kemudian kalau tes kesehatan jiwa juga ada, makanya saya bilang sehat jasmani, sehat rohani, itu nanti ada ada tesnya, seleksinya. Nah, kemudian saya dibilang persyaratannya minimal tinggi ya 163, kalau pria, kalau cewek itu 153. 157 tingginya seperti itu, nanti berat badan menyesuaikan. Mungkin itu. Apa saja tugas fungsi Koramil? Nah, Koramil itu tadi saya bilang tadi di awal, Koramil ini satuan teritorial yang paling ya dibilang levelnya yang tingkat kecamatan. Nanti kita ini sebagai ujung tombak dari sistem pertahanan negara kita, menyelenggarakan pembinaan teritorial, kemudian menyiapkan perlawanan apabila terjadi peperangan. Kita sebagai ujung tombak itu menyiapkan satuan teritorial di tingkat paling bawah, meliputi ya geografi, demografi yang ada di lingkup kecamatan, seperti itu. Bagaimana cara menjaga persatuan khusus di wilayah Tembelang? Ya, kalau menjaga persatuan dan kesatuan, kita namanya juga, kita kan lambang negara kita adalah Pancasila. Di situ ada
Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu jua. Kalau di wilayah kecamatan tentunya ya berbagai macam masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Tembelang, baik ragam, mungkin berbagai macam, ada agamanya yang berbeda, ada mungkin tidak hanya masyarakat dari Tembelang saja, dari luar juga. Nah, dari situ yang terutama ya sikap toleransi antar sesama, saling menghargai antar warga. Kemudian bila ada suatu permasalahan ya diselesaikan dengan cara baik-baik. Di situ ada unsur mulai dari tingkat kepala dusun, mungkin sebelumnya ada RT, ada RW, kepala dusun, kepala desa. Di situ juga ada Babinsa, ada Babin Kamtib. Nah, dari situ pembinaan untuk melaksanakan membina masyarakat, tentunya bila terjadi hal yang tidak diinginkan mereka bisa segera untuk koordinasi. Jadi tentunya masyarakat, berbagai macam masyarakat itu intinya pokoknya ya itu, saling menghargai, saling menghormati antar sesama warga masyarakat gitu. Apa saja bidang kerjasama yang dilakukan Koramil dengan masyarakat ini? Kalau kerjasama kita Koramil ini teritorial, sebagai satuan teritorial sebetulnya kalau MOU khusus itu memang ya relatif lah. Kalau kita itu bergerak, misalkan kita ada pembangunan rumah tidak layak huni, ya di situ kita berpartisipasi di situ. Kita mempunyai program seperti itu, pembangunan rumah masyarakat tidak layak huni. Kemudian kita bekerja sama dengan masyarakat mewujudkan untuk membangun sebuah rumah dari yang warga yang tidak kurang mampu. Kemudian ada juga program kita stunting. Di situ juga kita berpartisipasi bersama-sama dengan tenaga kesehatan ataupun dengan puskesmas yang ada di wilayah kecamatan, tentunya Babinsa dengan bidan desa bekerja sama untuk menekan angka stunting. Jadi harapan kita masyarakat ke depan anak-anak kita tumbuh dengan sehat. Itu kemudian kerja karya bakti juga kita misalkan ada pembangunan tadi yang selain saya sebutkan masalah bedah rumah, juga ada misalkan kita bersama masyarakat melaksanakan karya bakti pembuatan musola, pembersihan lingkungan. Nah itu kalau memang MOU langsung kita relatif, tapi ya kita sebagai di teritorial kita otomatis secara langsung berkoordinasi di lingkup masyarakat. Kemudian ada juga Babinsa masuk sekolah, program dari pimpinan. Itu kita melaksanakan pembinaan kepada sekolahan-sekolahan. Jadi kalau adik-adik nanti ada Pak Tentara masuk di sekolahan, ya jangan takut ya. Nanti biar Bu Guru nanti yang koordinasi ini. Oh nanti misalkan ngasih wawasan kebangsaan di situ, kita ngadakan pembinaan ya kayak gitu. Contoh, salah satu contohnya di dalam sekolahan Babinsa masuk sekolah, itu mungkin itu contoh kecil saja. Apa pesan Bapak untuk siswa Muhammadiyah 10? Pesan kita ya seperti adik-adik ini, belajarlah yang giat ya, raih cita-cita setinggi mungkin, hargai Bapak Ibu guru. Kalau memang di sekolah itu ya sebagai orang tua ya Bapak Ibu guru, kalau di rumah orang tua kita Bapak Ibu kita. Makanya ya patuh pada guru, belajar yang diberikan sama Bapak Ibu guru itu yang utama. 3 kata untuk siswa Muhammadiyah 10. 3 kata untuk siswa apa ya? Belajar, semangat, berhasil. Saya kira itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak atas waktu Bapak. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.